Halo semuanya, saya Ivana Zahra. Di video kali ini, saya ingin mereview salah satu buku karya Matt Haig, yaitu The Midnight Library. The Midnight Library merupakan novel fantasi karya Matt Haig, yaitu penulis ternama asal Inggris. Novel ini pertama kali diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020 oleh Canongate Books. Kisah buku ini kemudian diringkas menjadi lebih dari 10 episode. Kemudian disiarkan di BBC Radio 4 pada Desember 2020. Novel ini telah dinobatkan sebagai buku terlaris oleh The New York Times, The Boston Globe, dan The Washington Post. Good Morning America juga memilih novel ini sebagai book club pick. Mendapat ulasan berbintang dari Book Page dan Booklist, mendapat ulasan positif dari The New York Times, The Guardian, Ziziva, The Scotsman, The Sunday Times, Library Journal, Kirkus Review, The Washington Post, Publisher Weekly, dan Post Independent. Juga berhasil membawa Matt Haig mendapat berbagai penghargaan seperti menjadi pemenang di Goodreads Choice Award kategori Best Fiction 2020, menjadi buku bestseller versi The New York Times, berada di urutan ke-1 Sunday Times bestseller, dan menjadi urutan kedua dalam Amazon Chart this week. Kisah ini dimulai oleh seorang wanita muda bernama Nora Sid yang tak bahagia dengan pilihan hidupnya. Nora merasa hidupnya sangat payah dan tidak memiliki alasan untuk hidup lagi. Tak satu pun yang ia lakukan berjalan dengan baik. Setiap langkah yang ia ambil berujung kesalahan, setiap keputusan menjadi bencana, dan ia juga gagal menikah dengan kekasihnya. Ia mengecewakan ayahnya karena berhenti menjadi atlet renang dan menjauh dari mimpinya berenang di Olimpiade. Nora juga mundur sebagai vokalis The Labyrinth, band yang dibentuk oleh kakaknya Joe dan temannya Raffi. Saat mereka mendapat tawaran dari sebuah label rekaman, hingga hubungan mereka pun menjadi renggang. Nora bahkan juga dipecat dari pekerjaannya sebagai penjaga toko, dan murid les pianonya mengundurkan diri di hari yang sama. Mr. Banerjee, kakek tua yang bisanya meminta bantuan untuk mengambilkan obat pun tiba-tiba memberitahunya bahwa ia telah ada orang lain yang bisa mengambilkan obat untuknya. Bagi Nora, hidupnya tidak memiliki arti lagi dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Bukannya melihat cahaya terang seperti di film-film, Nora justru terbangun di sebuah perpustakaan. Ia mengira ia pasti telah mati. Nora mengamati sekeliling dan menemukan begitu banyak buku dan tak ada jalan. Nora menemukan dirinya berada di perpustakaan yang dikelola oleh pustakawan sekolahnya, yaitu Nyonya Elm. Perpustakaan berada di antara hidup dan mati, dengan jutaan buku yang penuh dengan kisah hidupnya, seandainya ia membuat beberapa keputusan secara berbeda. Dia kemudian mencoba menemukan kehidupan di mana dia paling puas. Misalnya, satu kemungkinan, kehidupan di mana dia mencoba untuk bersatu kembali dengan pacarnya, dan mendapati dirinya menikah dengannya. Tetapi itu tidak seperti yang diharapkan. Dia juga melihat dirinya sebagai ahli glasiologi yang melakukan penelitian di Kepulauan Svalbard di Kutub Utara. Kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan yang dia coba hindari, tetapi bukan pilihan yang lebih baik. Di Midnight Library, ia memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Segalanya akan berubah dengan menjelajah waktu dan masuk ke dalamnya agar bisa menjalani kehidupan dengan versi dirinya sendiri, serta mendapatkan kebahagiaan yang Nora inginkan selama ini. Novel ini menawarkan premis yang sangat menarik. Novel ini bukan mengenai kisah fiksi biasa, tetapi juga menjadi suatu kisah yang dapat menginspirasi, menjadi pelajaran hidup, dan perenungan yang mendalam. Matt Haig menuliskan buku ini dengan indah. Banyak pesan yang syarat makna di balik cerita fantasi ini. Versi terjemahan novel ini dalam bahasa Indonesia juga dinilai baik dan nyaman untuk dibaca. Matt Haig mengeksekusi kisah ini dengan sangat realistis. Matt Haig juga memberikan banyak sekali kalimat indah yang dapat menjadi kutipan. Beberapa pembaca menemukan ada beberapa bagian cerita yang nampak berulang dan plotnya terlalu panjang. Hal ini membuat pembaca cukup terganggu.
tetapi tidak mengubah esensi kisah ini yang sangat menarik dan bermakna. Kisah ini dapat menjadi pemicu bagi sebagian orang yang memiliki trauma terkait. Maka itu, novel ini tidak cocok dibaca untuk mereka yang memiliki trauma tertentu, terutama tentang mengakhiri hidup. Nah, biasanya seringkali kita menyalahkan hidup kita sendiri atas keputusan yang kita ambil dalam hidup. Kita kerap menganggap kesuksesan sebagai bentuk standar yang terkait dengan prestasi, meraih medali, gaji yang tinggi, ataupun pasangan yang ideal. Kita semua memiliki standar tertentu, sebuah ukuran yang menjadi patokan kesuksesan kita. Padahal, kesuksesan sejatinya tidak bisa diukur, dan hidup bukan sebuah perlombaan yang bisa atau harus kita menangkan. Kesedihan adalah sebuah bagian dari kebahagiaan. Kita tidak akan mengetahui arti dari kebahagiaan jika kita tak pernah mengalami kesedihan. Dari sini, kita dapat mengetahui bahwa di balik suatu hal yang dianggap negatif, kita bisa mendapatkan hal positif. Jangan membanding-bandingkan diri kita atau hidup kita dengan orang lain, sebab setiap orang memiliki versi hidupnya masing-masing. Begitu juga setiap orang mendefinisikan kebahagiaan secara berbeda-beda. Terkadang, Anda tak perlu memahami tentang kehidupan. Hal yang perlu Anda lakukan hanya menjalaninya. Hidup adalah keseluruhan proses untuk terus belajar. Sekian review buku dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di-subscribe.